Pemirsa, pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat meminta polisi menindak paguyuban Tunggal Rahayu yang mencetak uang sendiri dan mengubah lambang Garuda Pancasila. Polisi kini sedang memeriksa pimpinan organisasi paguyuban Tunggal Rahayu. Setelah mencuatnya organisasi paguyuban Tunggal Rahayu di Garut Selatan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Bupati Garut Rudi Gunawan segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menyelidiki keberadaan paguyuban ini. Paguyuban Tunggal Rahayu sempat mendaftar ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut untuk mendapatkan legalisasi. Namun setelah dilakukan pengkajian, organisasi tersebut ditolak oleh Pemkab Garut. Pendaftaran ke Kesbangpol, tentu permohonan itu kami tolak. Nah, berdasarkan daripada dokumen yang ada, kami melakukan penyelidikan lah terhadap apa yang mereka maksud dengan menggunakan lambang Garuda dengan modifikasi. Dan itu ada Undang-Undang 24/2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Paguyuban Tunggal Rahayu membuat geger publik karena mengubah posisi kepala burung Garuda. Paguyuban ini juga menambah kalimat Sonata Logawa pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tak hanya itu, paguyuban ini juga membuat mata uang sendiri dengan gambar pimpinan organisasi. Selain di Kabupaten Garut, diduga anggota paguyuban tersebar di Majalengka, Tasikmalaya, hingga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Selain cetak uang sendiri, paguyuban ini membuat geger karena mengubah posisi kepala burung Garuda sebagai lambang negara dan mengganti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk membahasnya sudah ada Kepala Kesbangpol Garut, Wahyu Dijaya, dan akan segera bergabung bersama kami, Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Maradona Armin Mapaseng. Saya ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak Wahyu, kabarnya paguyuban Tunggal Rahayu ini sempat mendaftar ke Kesbangpol Garut ya Pak ya, beberapa pekan lalu. Apa mereka meminta izin untuk apa Pak? Selamat sore Mbak Anissa dan Bung April. Betul. Lembaga ini pernah datang ke kami pada paruh akhir tahun 2019 ya, di kisaran Agustus atau September. Dia meminta legalitas formal kan begitu ya, tapi dia hanya menyertakan bentuk proposal, keterangan lembaga yang dia punyai, tapi tanpa disertakan kelengkapan persyaratan lainnya. Tapi kemudian setelah kami coba pelajari, ini ada yang janggal. Ya. Karena logo yang menjadikan simbol organisasi ini memakai burung Garuda. Cuman di gambarnya ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada mengenai lambang negara. Baik, izinnya sudah dikeluarkan Pak atau ditangguhkan? Saya kira kalau berbicara izin resmi ini dikeluarkan oleh Kemendagri ya, melalui surat keterangan terdaftar, terus kemudian oleh Kemenhumham, itu berupa akta hukum umum. Kalau kami Kesbangpol ini hanya punya otoritas mencatat bahwa organisasi itu ada di wilayah administratif Kabupaten Garut. Baik, kalau tadi disebutkan ada kejanggalan Pak Wahyu, kenapa tidak dilaporkan Pak? Saya kira kaitan dengan konteks itu saya sudah mencoba memberitahukan kepada mereka ini akan ada persoalan, saya katakan kan begitu ya, dalam arti gambar ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, dia mau membahasnya kan begitu ya dengan kepengurusannya. Tapi tunggu ini tidak ada datang kembali. Nah, kemudian kawan kami dari Majalengka datang mempertanyakan tentang lembaga itu. Nah, kalau di sana sudah ada aktivitas di Majalengka ya. Nah, saya katakan bahwa ini sudah ada datang ke kami, tapi kami belum terbitkan keterangan surat tercatat. Nah, kaitan dengan lambang ini, kenapa kami tidak melaporkan? Nah, kami berasumsi saat itu dia mau mendiskusikan atau mengklarifikasi kembali dengan pengurusnya, tapi tidak ada data. Tetapi kan kemudian ini
menjadikan isu sentral begitu ya. Demikian. Pak Wahyu, salah satu yang menjadi pertanyaan adalah paguyuban ini mengubah lambang ormasnya, burung Garudanya, arah kepalanya berbeda, menghadap ke depan. Apa alasan mereka dengan mengubah lambang itu, Pak? Nah, justru pada saat saya pertanyakan awal, dia tidak bisa menerangkan atau tidak bisa menjawab. Makanya dia katakan mau dikonsultasikan dulu dengan pengurus, katanya, dengan ketua, kan begitu. Tapi tugu punya tugu, nggak ada datang lagi ke kantor kami. Baik, mereka punya ketua itu siapa, Pak? Namanya itu Sutarman ya, tapi kalau lihat dari dokumen yang dia berikan, ini Profesor Dr. Insinyur Cakraningrat, apalah ke belakangnya masih ada gelar gitu. Baik. Apa dosen atau apa gitu, atau siapa, Pak, pekerjaan Latar belakangnya Pak begitu, Pak? Sutarman ini? Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari selatan ya, dia itu lulusan aliyah ya, tapi profesi kesehariannya ya kita nggak tahu jelas ya. Baik, Pak Sutarman ini mengaku sebagai Profesor Doktor Insinyur. Apakah dari Kesbangpol sendiri mengecek, Pak, kebenaran gelar-gelar dari Pak Sutarman ini? Saya ada saksi hidup yang kebetulan orang selatan, ya menginformasikan tentang keberadaan dia. Jadi latar belakang akademisnya sampai tingkatan SLTA aliyah. Demikian. Baik, Mbak jadi Profesor Doktor Insinyurnya itu fiktif ya, Pak ya? Saya kira itu hanya klaim sepihak saja. Baik. Dengan anggotanya sendiri yang didaftarkan berapa banyak, Pak? Nah, kalau untuk komposisi anggota ya, jadi kita juga masih menginventarisir ya. Ya kisaran ratusan lah. Memang sebarannya kan parsial juga gitu. Saya juga itu melihat dari dokumentasi buku yang dia berikan ke kami kan begitu. Kalau dari pendaftarannya ketika itu, paguyuban ini berdiri sejak kapan, Pak? Kalau pendaftaran ke kami ini 2009 akhir ya. Tapi kalau berdirinya informasi yang didapatkan di kisaran 2017-an berdirinya. Baik, ketika mendaftar itu kan pasti ada kegiatan paguyuban yang disertakan. Masih ingat, Pak, apa saja? Saya kira apa yang saya tadikan di awal kaitan dengan persoalan putusannya datang ke kami, dia hanya menyertakan dokumen internal mereka saja. Baik. Jadi berupa tidak ada aktivitas-aktivitas yang dia jadikan report gitu. Baik, Pak Wahyu, kabarnya paguyuban ini juga menyetak uang sendiri. Apakah dari Kesbangpol mengetahui hal ini dan mempertanyakan ketika mereka mengurus legalitas, Pak? Nah, justru kami ini mengetahui mereka mencetak uang sendiri ini belakangan ini. Kalau kaitan di dokumen itu nggak ada ya. Jadi saya juga informasi yang didapatkan dari jaring ya. Akhirnya kami coba komunikasikan tentang hal ini. Ya kami memang ini sudah diskusi dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kajari, ya termasuk Pak Dandim juga. Kaitan dengan ini kan ini ada aturan mainnya. Nampaknya ini lebih pada koridor tersendiri ya, ranah hukum barangkali itu. Baik, dari Kesbangpol sendiri apakah mengetahui, Pak, uang ini digunakan untuk transaksi apa? Ini saya baru bocoran informasi, validitasnya memang belum bisa dipertanggungjawabkan. Informasinya itu sudah berlaku bagi internal kan begitu ya, bagi internal anggotanya. Baik, untuk Demikian. pembayaran apa, Pak? Ya kita kalau teknis tidak mendalami sampai sejauh itu ya, tapi informasi yang kita dapatkan bahwa itu sudah dipakai alat transaksi, tapi bagi internal anggota. Baik, mungkin Pak Wahyu mengetahui bagaimana cara penukaran uang yang digunakan secara internal ini, apakah ditukar dengan uang rupiah? Kalau teknis saya belum tahu persis, mungkin asumsi yang saya dapatkan, transaksi yang dimaksudkan
itu bisa saja di antara anggota mereka kan begitu. Seolah-olah bahwa uang ini legal menurut versi mereka. Itu Baik. barangkali Bu. Dari yang didaftarkan ke Kesbangpol, paguyuban ini bentuknya apa Pak? Organisasi masyarakat yang bergerak di kemanusiaan, Pancasila atau keagamaan, sejarah atau edukasi, ini organisasi bergeraknya dalam bidang mana Pak? Dia yayasan ya, klaim ke kami ini yayasan, dia bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Baik, yayasan yang sudah didaftarkan sejak akhir tahun 2009 ini, Pak, apakah sudah ada laporan keresahan dari warga dengan adanya yayasan ini? Kalau kaitan dengan keresahan, memang saya juga awal-awal dulu semenjak dia memberikan berkas ke kami, saya menelusuri melalui Camat Caringin saat itu, dan Camat Caringin menginformasikan benar ada organisasi itu di sana, dan kegiatannya ini hanya pengajian katanya kan begitu. Tapi mereka pernah ditolak oleh warga setempat, dan setelah itu hilang. Tapi belakangan ini ada aktivitas di Kecamatan Cisewu. Memang ini berdekatan antara Caringin dan Cisewu. Baik. Dan ini juga ada penolakan dari masyarakat. Baik, berarti sudah ada penolakan dari masyarakat ya Pak ya? Iya, persis. Baik. Betul. Terima kasih Pak Wahyu Dijaya, Kesbangpol Garut sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore Pak.